Sahabat Verbum Domini yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam media permenungan Sabda Allah ini. Hari ini kita merayakan Hari Rabu Abu. Abu yang dioleskan pada dahi kita menjadi tanda pertobatan dan perkabungan, dan sekaligus sebagai persiapan kita untuk merayakan kebangkitan Kristus. Dengan merayakan Hari Rabu Abu ini, kita pun memasuki masa Prapaskah, yaitu masa pantang dan puasa. Masa ini akan berlangsung selama 40 hari. Masa Prapaskah ini juga disebut sebagai masa padang gurun. Kita seolah-olah berada di padang gurun dan sedang menepi dari keramaian dunia dan menikmati keheningan. Dalam keheningan, kita berusaha untuk menemukan keberadaan diri kita sebagai manusia yang lemah dan rapuh dan seringkali jatuh dalam salah dan dosa. Kesadaran ini membantu kita untuk kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki diri, yaitu dengan kembali kepada Yesus yang memanggil kita. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, selain mengalami keheningan, di padang gurun juga kita akan mengalami berbagai tantangan dan persoalan. Kita tidak tahu bila mana badai datang menghantam diri kita. Dan badai yang dimaksudkan di sini adalah kecenderungan manusiawi kita untuk berbuat salah dan dosa. Hal ini memang sangat melekat erat dalam diri kita. Seperti kata orang, selama daging membungkus tulang, kecenderungan untuk berbuat dosa itu selalu ada. Karena itu kita diajak untuk menyangkal diri dan berani meninggalkan kecenderungan-kecenderungan itu. Oleh karena itu, kita diajak untuk menyangkal diri kita. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, untuk melakukan usaha itu, kita perlu menimba inspirasi dari Sabda Allah. Hari ini, kita secara khusus merenungkan teks dari Injil Markus bab 6 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Teks ini merupakan bagian ketiga dari khotbah Yesus di atas bukit. Ada dua hal yang mau kita renungkan lebih jauh dari teks ini. Pertama, berkaitan dengan memberi sedekah. Memberi sedekah merupakan salah satu praktek keagamaan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengkritik penonjolan diri mereka dalam memberi sedekah. Artinya, mereka memberi sedekah agar dipuji orang. Karena itu, Yesus menamai mereka sebagai orang yang munafik. Yesus tidak menghendaki hal ini terjadi dalam diri para muridnya. Maka Yesus mengajak para muridnya untuk melepaskan diri dari kecenderungan penonjolan diri. Artinya mereka dinasihati untuk memberi sedekah dengan tulus tanpa intensi tertentu, melainkan karena kasih tanpa pamrih. Kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama, terutama dalam masa Prapaskah ini. Hendaklah kita lebih banyak berbuat kasih kepada sesama sebagai wujud nyata dari iman kita kepada Kristus. Dan hal kedua yaitu berkaitan dengan puasa. Puasa juga merupakan praktek keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi pada umumnya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melakukan puasa 2 hari sekali dalam seminggu. Yang dikritik Yesus bukanlah puasanya,
melainkan penonjolan diri mereka seolah-olah mereka adalah orang yang paling saleh dengan menunjukkan kepada sesama mereka bahwa mereka sedang berpuasa. Para murid diajak oleh Yesus untuk tidak melakukan hal yang sama, melainkan mereka diajak untuk berpuasa dengan tidak menunjukkan kepada siapapun, melainkan hanya kepada Allah, dan biarlah Allah saja yang mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, kita pun diajak untuk melakukan apa yang dinasihatkan Yesus, yaitu berpuasa bukan untuk dipuji orang, melainkan berpuasa karena kita wajib melakukannya untuk kebaikan diri kita sendiri. Puasa dan pantang yang kita jalankan dalam masa Prapaskah ini bukan saja berkaitan dengan berpuasa dalam hal makanan, akan tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk melakukan puasa dan pantang dalam hal berbuat dosa, yaitu kita diajak untuk meninggalkan kecenderungan kita untuk berbuat salah dan dosa. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kita diajak untuk berani menyangkal diri dan keluar dari kenyamanan diri kita, dan dengan demikian kita pun layak merayakan kebangkitan Kristus pada hari Paskah nanti dengan hati yang bersih dan murni. Selamat menjalankan masa puasa dan pantang. Tuhan memberkati kita. Amin.